Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati Al-Ustaz Harun Ar-Rasyid hafizahullah, dan juga para asatidzah dan ustadzah Ma'had Darul Islam, dan juga saya hormati para wali santri dan juga para santri sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkahi kita semua. Alhamdulillah, di sore hari ini yang agak mendung dan sudah mulai rintik-rintik hujan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran acara kita pada sore hari ini. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya, berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, dan nikmat-nikmat yang lain yang tak terhitung. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut, alhamdulillah, kita bisa berkumpul di masjid ini di bulan yang mulia ini, yaitu bulan suci Ramadan, dalam rangka menghadiri acara kajian dan juga sekaligus buka bersama, dan juga acara penjemputan. Karena hari ini seperti yang diberitahukan oleh Ustaz Harun Ar-Rasyid, waktu kepulangan santri. Karena itu saya lihat tadi banyak sekali wajah-wajah santri yang gembira ya. Karena sudah mulai liburan, Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kelancaran, keberkahan, kemudahan, sehingga kita bisa beribadah di bulan suci Ramadan ini. Dan khusus bagi santri, meskipun sebentar lagi antum akan pulang, semangat Ramadan yang sudah antum kerjakan, yang sudah antum lalui semenjak pertama kali Ramadan, di awal bulan Ramadan sampai sekarang, tolong dilanjutkan. Khususnya ilmu yang telah disampaikan oleh para ustadz dan para ustadzah diamalkan ketika antum pulang ke rumah. Dan yang paling penting yaitu birrul walidain, kesempatan antum sekalian untuk mengamalkan ilmu antum. Jangan sampai kepulangan antum nanti menjadi pelampiasan antum. Karena di pondok misalnya gak boleh pegang HP, gak boleh nonton. Ketika pulang jadi pelampiasan seharian apa? Pegang HP, nonton. Ini tolong jangan dilakukan. Mudah-mudahan santri Darul Islam tidak seperti itu.
insya Allah pulang masing-masing melakukan kegiatan sebagaimana yang dilakukan ketika di ma'had, bahkan lebih baik. Jadi kesempatan antum pulang ini untuk birrul walidain. Syukur-syukur antum bisa mengamalkan ilmu antum di masyarakat. Karena bisa jadi yang sudah mau keluar, yang sudah kelas 6, siapa tahu dikasih amanah untuk mengisi, untuk memberikan nasihat, ceramah. Nah itu kesempatan buat antum, kesempatan untuk berdakwah, untuk mengamalkan ilmu antum. Ini sedikit pengingat khususnya bagi para santri. Selanjutnya Bapak-bapak Ibu sekalian dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema sebagaimana yang disebutkan oleh Ustaz Harun Ar-Rasyid hafizahullah, tema yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang sabar dalam mendidik anak. Kita tahu bahwasanya kita semua hidup di dunia ini nggak lepas dengan ujian. Masing-masing dari kita pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ujian dalam bentuk kesenangan atau dalam bentuk ketidaksenangan. Artinya apa? Terkadang Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan nikmat. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan bencana. Semua termasuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Kami menguji kalian dengan kesenangan, dengan keburukan dan dengan kesenangan sebagai fitnah, sebagai ujian. Maka apakah kita bisa bersabar menghadapi ujian tersebut? Terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan berupa harta, berupa ilmu, berupa anak bahkan. Apakah kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut atau malah kita mengkufuri nikmat-nikmat tersebut? Terkadang Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan bencana, banjir, gempa bumi, dicopet harta kita. Ini ujian. Ini juga bentuk-bentuk ujian. Jadi jangan dikira ujian itu hanya sesuatu yang tidak kita senangi. Bahkan nikmat pun ujian bagi kita. Harta kita, anak-anak kita, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita bisa sabar menghadapi ujian tersebut atau bahkan kita kufur dari ujian yang berupa nikmat tersebut? Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita tahu bahwasanya anak merupakan ujian. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya dengan anaknya. Dikasih anak yang tidak mau menurut, dikasih anak yang nakal. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun 'adzim. Sesungguhnya harta kalian, anak kalian adalah ujian bagi kalian. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memiliki pahala yang besar. Menunjukkan bahwasanya apabila kita bisa melewati ujian berupa kenakalan anak kita atau berupa dicuri harta kita, kemudian kita sabar, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita pahala yang besar. Apalagi kita hidup di era digital. Tentunya tantangan orang tua di dalam mendidik anak sangat besar sekali. Tidak seperti zamannya orang tua kita dulu. Karena itu perlu kesabaran yang besar dalam mendidik anak, khususnya di era modern ini.
Banyak sekali keluhan dari orang tua ketika mendidik anaknya, ketika menyuruh anaknya untuk sholat, untuk beribadah, akan tapi apa? Tidak diturut perintah tersebut, lebih sibuk dengan HP-nya atau gadgetnya. Maka hendaknya seorang orang tua bersabar dalam mendidik anak-anaknya. Dan bagaimana cara kita bersabar dalam mendidik anak kita? Yang pertama, hendaknya kita ketahui bahwasanya mendidik anak adalah ibadah. Mendidik anak adalah ibadah. Ketika kita meyakini bahwasanya mendidik anak adalah ibadah, maka kita akan berusaha. Kita akan sabar dengan kenakalan anak kita. Kita semakin berusaha untuk belajar bagaimana mendidik anak kita dengan benar, bagaimana menanamkan akidah kepada anak kita, seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena masing-masing dari orang tua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masing-masing dari orang tua diberikan kewajiban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajarkan anaknya, melindungi anaknya dari api neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Jadi bagi yang memiliki anak, memiliki keluarga, dia berkewajiban untuk menjaga dirinya, menjaga keluarganya dari api neraka. Bagaimana cara menjaga diri kita, menjaga keluarga kita dari siksa api neraka? Yaitu dengan mengajarkan mereka agama Islam, mengajarkan mereka, atau kita belajar. Karena terlebih dahulu kita harus menjaga diri kita terlebih dahulu sebelum keluarga kita. Itulah perlunya kita belajar agar kita bisa mencontohkan, memberikan contoh yang baik kepada keluarga kita, kepada istri kita, kepada anak kita. Karena masing-masing dari kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga dan membimbing keluarga kita, menjaga dari siksa api neraka. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan bagi kita semua. Bagi yang tidak cukup ilmunya atau pengetahuan agamanya kurang, bisa mengamanahkan anaknya, menaruh anaknya di pondok-pondok pesantren. Alhamdulillah di sekitar kita banyak sekali pondok pesantren. Khususnya di pondok ini, alhamdulillah, dahulu sekitar 13 tahun yang lalu kalau nggak salah, ketika saya sempat ngajar di sini 1 semester, jumlah murid nggak sama seperti sekarang. Sekarang alhamdulillah, masya Allah, ratusan mungkin melebihi 100. Bahkan dulu ada satu kelas yang cuma 2 orang, 2 orang laki-laki semua. Terkadang satunya nggak hadir. Jadi seperti privat. Paling banyak mungkin 8 santri. Paling banyak 8 santri, dan masih campur waktu itu. Karena kekurangan ustadz dan ustadzah, jadi masih campur waktu itu. Alhamdulillah sekarang katanya sudah bisa, alhamdulillah. Ini termasuk kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, khususnya bagi yang tidak bisa mengajarkan atau tidak maksimal mengajarkan anaknya, yaitu agama Islam. Maka dari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian bersyukur kepada para asatidzah yang telah membantu kita dalam mendidik anak kita, khususnya di pondok. Di pondok itu masya Allah 24 jam santri-santri ini diawasi. Benar-benar kegiatan mereka
tersusun, rapi, teratur, tidak seperti di rumah. Kita kalau mendidik anak di rumah mungkin terpotong waktu kita dengan aktivitas kita, kerja, cari nafkah, bahkan 10 anak yang masing-masing cara mendidiknya berbeda. Dan termasuk kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala adanya pondok-pondok pesantren seperti ini. Kita bisa mengamanahkan di pondok-pondok pesantren yang kita inginkan. Yang di dalamnya anak-anak kita diajarkan ilmu agama, diajarkan mengenal Allah Subhanahu wa taala, diajarkan akidah yang benar, diajarkan mengenal sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga nantinya mereka menjadi anak-anak yang saleh, yang akan bermanfaat bagi kita kelak di alam kubur, kelak di akhirat. Karena anak merupakan investasi kita kelak di akhirat. Bagi orang tua yang sabar dalam mendidik anak dan berusaha mendidik anaknya dengan baik, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang baik pula. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala jadikan anak tersebut menjadi anak yang saleh, khususnya ketika orang tua meninggal. Karena ada 3 amalan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang tidak akan terputus pahalanya meskipun orangnya sudah meninggal. Kata Rasulullah SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min salas." Di antaranya adalah awalan saleh yaitu anak yang saleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tua. Mudah-mudahan antum sekalian di sini, para santri, para santriwati selalu mendoakan orang tuanya, termasuk anak-anak yang saleh yang senantiasa mendoakan orang tua. Karena itulah harapan orang tua kita, harapan orang tua antum sekalian memondokkan antum di sini agar kalian menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Sehingga kelak ketika orang tua membutuhkan antum sekalian, yang mana hal itu tidak mungkin diberikan oleh orang lain atau susah diberikan oleh orang lain, yaitu tatkala orang tua kalian sudah di alam kubur. Mereka butuh doa antum, mereka butuh doa antum untuk kebaikan mereka, agar Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa orang tua antum. Karena itu berbahagialah bagi santri santriwati yang orang tuanya masih ada. Itu adalah pintu surga bagi antum sekalian. Pintu surga bagi antum sekalian untuk berbakti kepada mereka. Dan kesempatan pulang liburan untuk berbakti kepada orang tua. Sebaliknya kita kembali kepada inti tema kita, yaitu mendidik atau sabar dalam mendidik anak. Di antara cara agar kita sabar dalam mendidik anak, seperti yang kita sampaikan tadi, hendaknya kita memahami bahwasanya mendidik anak adalah ibadah, sehingga kita akan berusaha dalam mendidik anak kita dalam rangka mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berusaha semaksimal mungkin dalam mendidik anak kita, meskipun anak kita nakal misalnya, karena tidak menjamin orang tua yang saleh anaknya menjadi soleh pula. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menguji orang tua yang soleh dengan anak yang nakal. Kita bisa lihat Nabi Nuh alaihissalam, seorang nabi, tapi anaknya apakah seperti beliau? Apakah diangkat pula oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi? Tidak.
beliau uji Nabi Nuh dengan kaumnya yang tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mau menerima dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Dan juga Allah uji beliau dengan anaknya yang tidak mau beriman. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala mengirimkan adab, menimpakan adab kepada kaumnya Nabi Nuh, dan Nabi Nuh meminta anaknya untuk ikut serta naik kapal pada saat itu. Nah, di antara adab yang menimpa kaum Nabi Nuh adalah banjir bandang. Jadi semua daratan terkena banjir bandang atau tsunami. Tapi apa yang dikatakan oleh anak Nabi Nuh ketika disuruh oleh orang tuanya untuk naik kapal? Dia mengatakan, sa'awi ila jabarin ya'simuni minal ma'. Aku akan naik ke gunung yang paling tinggi agar aku selamat terlindung dari air, yaitu dari banjir bandang. Dia merasa bahwa dia akan selamat dengan naik ke puncak gunung. Padahal itu tsunami yang besar sekali, atau bahkan mungkin tsunami terbesar di dunia, melebihi tsunami di Aceh atau di Jepang. Dan akhirnya dia pun tenggelam dan meninggal dalam keadaan kafir. Di situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya orang tua yang soleh tidak menjamin anaknya menjadi anak yang soleh. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak melihat hasil, tapi melihat proses. Bagaimana kita menguji, bagaimana kita menghadapi kenakalan anak kita, bagaimana kita bersabar dalam menghadapi anak kita yang nakal, bagaimana kita berusaha untuk mentarbiyah, mendidik anak kita yang susah diatur. Itulah yang Allah lihat. Yang Allah lihat adalah proses. Dan yakinlah bahwasanya setiap usaha yang kita lakukan dalam mendidik anak, meskipun kita tidak bisa mendidik secara langsung, meskipun kita titipkan di pondok pesantren, insya Allah pasti Allah memberikan pahala yang besar untuk kita semua. Setiap keringat yang jatuh dari pelipis kita karena kerja siang dan malam untuk membiayai pendidikan anak kita, itu ada pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Selama kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniai anak-anak yang saleh, agar dimudahkan dalam mendidik anak-anak kita. Di samping itu kita juga mendoakan para ustaz, para asatidzah, para ustadzah yang mengajarkan ilmu kepada anak-anak kita, agar mereka diberikan kesabaran. Apalagi di pondok pesantren 24 jam mengurusi anak-anak kita. Yang kalau kita mungkin kalau disuruh mengurusi 10 anak kita nggak sanggup. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan, atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adanya pondok-pondok pesantren. Ini kesempatan kita untuk mendidik anak kita. Yang kedua, di antara cara untuk bersabar dalam mendidik anak kita, hendaknya kita sering membaca buku-buku para ulama. Hendaknya kita sering menghadiri majelis ilmu yang di situ diajarkan bagaimana mendidik anak sesuai dengan ajaran Islam, bagaimana bersabar dalam mendidik anak. Karena terkadang kita di majelis ilmu kita akan bertemu dengan teman-teman kita
bertemu dengan saudara-saudara kita yang sama-sama memiliki anak, yang mungkin di majelis ilmu tersebut kita bisa saling bertukar pikiran, saling menasihati, khususnya dalam mendidik anak, sehingga kita merasa bahwasanya kenakalan anak kita mungkin tidak sebanding dengan kenakalan anak teman kita, karena masing-masing orang pasti beda ujiannya, masing-masing orang pasti beda ujiannya, dan masing-masing anak, masing-masing orang tua ujiannya tidak mungkin melebihi ujian yang dihadapi oleh para nabi dan rasul. Kita lihat bagaimana Nabi Nuh alaihissalam diuji dengan anak yang kafir, padahal anaknya seorang nabi, Karena itu ketika kita sering mendatangi majelis ilmu, sering belajar ilmu, bertemu dengan orang-orang saleh, itu akan menguatkan bahwasanya kita bukanlah satu-satunya yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anak yang nakal. Bukanlah kita satu-satunya orang yang diuji dengan kenakalan anak kita. Atau di majelis ilmu itu kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu bagaimana mentarbiyah, mendidik anak kita dengan baik. Karena terkadang banyak dari orang tua yang karena kurang sabar, akhirnya putus asa dalam mendidik anak. Putus asa dalam mendidik anaknya. Dibiarkan anak tersebut dengan HP-nya, dengan gadgetnya, tidak diperhatikan siapa saja dia berteman, sehingga akhirnya rusak pergaulannya, akhirnya menjadi sampah masyarakat yang nantinya dia rugi sendiri. Maka perlu kesabaran yang ekstra dalam mendidik anak. Niatkan dalam mendidik anak untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bertemanlah dengan orang-orang yang saleh. Minta nasihatlah kepada guru-guru kita, kepada para ustaz, agar senantiasa sabar dalam mendidik anak. Yang ketiga, di antara cara agar kita bersabar dalam mendidik anak kita, yaitu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dalam mendidik anak kita. Di antara doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mungkin semua kita sudah hafal, yaitu Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, Tuhan kami, berikanlah kepada kami pasangan-pasangan yang saleh. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina, dan anak keturunan kami penghibur mata kami, penyejuk hati kami. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah di tengah-tengah kami pemimpin-pemimpin yang bertakwa. Ini yang selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan anak-anak yang saleh, diberikan keluarga yang saleh. Karena bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita sehingga kita dikaruniai oleh anak-anak yang saleh. Dan itu butuh proses. Terkadang Allah kabulkan secara langsung, terkadang Allah tunda. Allah ingin melihat kesungguhan kita dalam mendidik anak kita. Allah ingin melihat bagaimana kesabaran kita dalam mendidik anak kita. Terkadang seorang sedang merasa berdoa, setiap hari berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, tapi tetap anaknya belum sadar. Jangan berputus asa. Tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita di bulan suci Ramadan, di waktu di mana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa hambanya, waktu mustajab, yaitu waktu puasa.
Di antara 3 doa yang mustajab adalah doanya orang yang berpuasa. Di mana sabda Nabi SAW, doanya orang-orang berpuasa adalah doa yang mustajab. Kesempatan bagi kita untuk perbanyak doa agar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak yang saleh. Adapun dijawab atau tidak sama Allah Subhanahu wa taala, dijawab secara langsung atau ditunda, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi Allah terkadang ingin melihat kesungguhan kita, kesabaran kita. Apakah kita sabar menghadapi ujian berupa kenakalan anak kita, ataukah kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala? Yakin bahwasanya doa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kita mendoakan kejelekan kepada anak kita. Apalagi di waktu-waktu yang mustajab. Karena terkadang orang tua karena lepas emosi, karena tidak bisa menahan emosinya, akhirnya mendoakan keburukan kepada anaknya. Jangan sampai keluar dari lisan kita doa yang buruk untuk anak kita. Doakan kebaikan untuk anak kita, karena doa kebaikan akan bermanfaat bagi kita, sedangkan doa keburukan akan kembali kepada kita. Dan terus bersabar meskipun Allah Subhanahu wa taala tidak langsung mengabulkan doa kita. Ada sebuah kisah. Kisah ini pernah disampaikan oleh Dr. Firanda dari Syekh beliau, Syekh Abdul Razak, seorang ulama di kota Madinah. Pernah beliau mendapatkan cerita dari seorang syurti atau askar yang menjaga Ka'bah, menjaga Hajar Aswad. Dia sudah bekerja di situ selama 17 tahun. Ini berkaitan dengan doa. Menjaga Hajar Aswad selama 17 tahun. Ketika kerja, dia melihat ada orang yang berdoa. Doanya nggak biasa doanya. Jadi dia berdoa agar diberikan anak. Doanya itu aja, diberikan anak, bukan diberikan anak soleh, diberikan anak. Kalau nggak salah orang Tunis, orang Tunis waktu itu, orang Tunisia. Berdoa agar diberikan oleh Allah anak. Kita tahu bahwasanya doa di Masjidil Haram mustajab, apalagi bertepatan dengan waktu yang mustajab. Sudah doa di tempat yang mulia, di Masjidil Haram, di Multazam, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta anak. Karena teman-temannya yang sudah menikah sudah dikasih anak, sedangkan dia bertahun-tahun belum dikasih anak. Kemudian Allah kabulkan anak, Allah kabulkan doanya. Setelah beberapa tahun, askar tadi, penjaga Ka'bah tadi melihat lagi, datang melihat orang yang tadi pernah berdoa. Jadi dia ingat betul wajahnya, ingat betul suaranya. Apa doanya? Dia mendoakan keburukan kepada anaknya, karena anaknya telah membuat malu keluarganya, Anaknya nakal, suka membangkang orang tuanya, nggak mau nurut, bahkan mempermalukan keluarganya. Dia berdoa agar anak tersebut meninggal. Dia berdoa agar anaknya dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seketika itu dia langsung turun. Biasanya kalau jaga Hajar Aswad, biasanya dia gelantung di pintu Ka'bah. Ketika dia mendengar doa seperti, dia langsung turun. Dia pegang orang tersebut. Diingatkan orang tadi.
Kenapa kamu mendoakan keburukan kepada anak? Aku ingat betul bahwa kamu sekian tahun yang lalu pernah umroh, pernah doa di tempat seperti ini, dan ada salah dari doamu. Dia menjawab karena anaknya mempermalukan keluarga, anaknya nakal. Itu karena doamu sendiri yang salah. Kenapa kamu dulu berdoa agar diberikan anak, bukan agar diberikan anak yang soleh? Jadi hati-hati kalau berdoa. Perhatikan ketika berdoa, bisa jadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sesuai dengan doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang ini berdoa agar dikasih anak sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika dikasih anak, anaknya nakal, doa lagi sama Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, doanya kebaikan atau keburukan? Doa keburukan. Dia mendoakan anaknya agar meninggal karena telah mempermalukan keluarga. Ketika itu dia sadar bahwasanya dia salah dalam berdoa. Harusnya berdoa diberikan anak yang soleh, bukan hanya sekedar diberikan anak. Akhirnya dia meralat doanya. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di depan Ka'bah agar Allah Subhanahu wa taala mengubah akhlak anaknya. Dan alhamdulillah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa tahun kemudian dia datang lagi ke Mekah untuk menunaikan umroh atau haji. Dia bawa anaknya. Dia cari tadi penjaga Ka'bah tadi. Dia berterima kasih kepada penjaga Ka'bah tersebut karena apa? Telah mengingatkan dia. Sekarang anaknya masya Allah berubah menjadi anak yang saleh. Ini bukti kekuatan doa. Jadi kesempatan kita berada di bulan suci Ramadan, di waktu ijabah, di waktu dikabulkannya doa, kesempatan bagi kita untuk berdoa, mendoakan anak kita agar mereka menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Kita juga berdoa untuk diri kita agar diberikan kesabaran dalam mendidik anak-anak kita. Kita juga mendoakan para asatidzah, ustadzah yang mengajarkan anak-anak kita ilmu agar diberikan kesabaran, karena mereka mengemban amanah yang berat, sehingga mereka juga butuh doa kita. Apalagi bertepatan dengan waktu-waktu ijabah seperti bulan Ramadan, atau ketika turun hujan, atau ketika kita sujud. Ini waktu ijabah. Gunakan kesempatan waktu-waktu tersebut untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur-syukur kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala bisa ke tanah suci. Kita bisa berdoa di sana. Ini yang ketiga. Yang ketiga, di antara cara agar kita bersabar dalam mendidik anak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesabaran dalam mendidik anak-anak kita. Selanjutnya, Bapak-bapak Ibu sekalian rahimakumullah, di antara cara agar kita bersabar dalam mendidik anak kita, ingatlah bahwasanya pahala orang yang sabar itu amat besar sekali. Bahkan Allah SWT mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahwasanya Allah SWT membalas atau memberikan balasan pada orang-orang yang bersabar dengan balasan yang tidak terbatas. Ketika kita merenungi, ketika kita memahami ayat ini, insya Allah semua ujian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ujian kesenangan maupun keburukan, baik ujian berupa kenakalan anak kita, insya Allah kita akan siap menghadapinya. Insya Allah kita akan kuat dalam menghadapi ujian tersebut. Karena kita yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala.
Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan untuk kita pahala yang besar sehingga kita kuat dalam menghadapi kenakalan anak-anak kita. Di samping kita juga berusaha mendidik anak kita, bukan berputus asa. Karena putus asa bukan akhlak seorang muslim. Jadi tetap bersabar, khususnya di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur sampai bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita bisa melakukan ibadah, menyelesaikan ibadah di bulan suci Ramadan. Di bulan Ramadan ini kita bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja. Kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bersabar. Agar kita bersabar, apalagi keadaan perut yang kosong, gampang emosi, gampang marah. Terkadang Allah uji di bulan suci Ramadan ini dengan kenakalan anak-anak kita. Disuruh membantu orang tua, disuruh untuk sholat, dibangunkan untuk sahur, gak mau. Terkadang orang tua tersulut emosinya. Maka ingatlah bahwasanya orang yang sabar itu pahalanya besar, dan Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Semua sudah tahu dalilnya. Tinggal bagaimana kita mempraktekannya. Jadi ketika kita mengingat bahwasanya pahala orang yang sabar itu besar sekali, insya Allah kita akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah wa la ta'jas." Berusahalah dalam segala hal yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah lemah. Ini bisa kita praktekkan dalam mendidik anak kita. Kita berusaha mendidik anak kita, kita bersabar dalam menghadapi kenakalan anak kita, dan juga jangan lupa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu berdoa tadi. Di samping berdoa kita juga meyakini bahwasanya kesabaran yang kita usahakan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, masih banyak lagi insya Allah, tapi kita cukupkan yang terakhir ini, yaitu kita seringkali musyawarah dengan pasangan kita, dengan istri kita dalam mendidik anak-anak kita. Karena yang namanya istri tentunya saling mendukung, saling menguatkan. Kita bermusyawarah bagaimana cara mendidik anak kita, saling menguatkan. Apabila salah satunya marah atau ingin emosi, yang lainnya mengingatkan. Ketika seorang bapak ingin memukul anaknya, istrinya mengingatkan. Atau sebaliknya, ketika sang istri ingin memukul anaknya karena nggak nurut, yang suami mengingatkan. Jadi saling ta'awun, saling tolong menolong atas kebaikan. Bukankah Allah Subhanahu berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolong dalam kebaikan, dan jangan tolong menolong di atas permusuhan, di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Maka selalu saling mendukung, saling menguatkan, khususnya ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa anak yang nakal. Insya Allah kalau kita terapkan cara-cara yang kita sebutkan tadi, insya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita kemudahan. Dan ingat, Allah Subhanahu wa taala tidak melihat hasilnya. Yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana proses kita dalam mendidik anak kita, bagaimana kesabaran kita dalam mendidik anak kita. Itulah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi yakinlah, semua usaha yang kita lakukan
pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semakin berat ujian kita, tidak akan melebihi beratnya ujian para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul, mereka mendapatkan ujian yang besar. Maka ketika kita merasa sempit dada kita karena kenakalan anak kita, ingatlah bahwa ujian kita ini tidak sebanding dengan ujian para nabi dan rasul. Ketika kita menghadirkan hal-hal seperti itu, insya Allah kita akan bersabar dalam mendidik anak kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada kesalahan dari penjelasan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekali lagi saya berpesan kepada para santri yang sebentar lagi akan meninggalkan pondok ini dalam rangka liburan, kesempatan bagi antum semua untuk berbakti kepada orang tua, mengamalkan ilmu-ilmu antum yang antum pelajari di pondok pesantren ini. Dan jangan gunakan waktu antum di rumah untuk hal-hal yang sia-sia. Gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu orang tua atau mengajarkan ilmu kepada keluarga antum, adik-adik antum, masyarakat antum, sehingga antum menjadi anak-anak yang soleh sesuai dengan harapan orang tua antum. Allah ta'ala alam. Masih ada waktu sebelum berbuka. Kalau ada pertanyaan kita persilahkan. Kalau tidak ada maka kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Kira-kira ada pertanyaan? Ya, silakan. Terima kasih. Seringkali ketika sistem yang ada di pondok itu sudah bagus, Pak. Tapi ketika saya sering melihat anak-anak yang di luar itu, ketika pulang, itu sistemnya tidak sama dengan sistem di pondok. Sehingga rusaknya anak itu tidak ketika di pondok. Ketika pulang sebentar itu anak itu rusak. Itu pertama. Apa yang menyebabkan orang tua itu tidak bisa mengimbangi antara sistem yang ada di pesantren dengan ketika anak itu pulang di rumah. Kemudian kedua, apa yang harus disiapkan orang tua agar kedua orang tua ini sama-sama memberikan sebuah hukuman dan ujian yang sama, sehingga seirama dan anak-anak ini bisa diantarkan, diselamatkan ketika anak-anak ini pulang dari rumah. Hancurnya anak-anak itu ketika sistemnya di rumah rusak, pergaulannya rusak, kemudian orang tua tidak seimbang, sehingga terlalu los. Kalau istilahnya mereka itu terlalu los. Ini seringkali kecelakaan di sini. Itu, terima kasih. Baik. Bang, ini permasalahan yang hampir semua orang tua yang menaruh anaknya di pondok, permasalahannya hampir sama. Ketika pulang, kemudian balik lagi di pondok, anaknya mana Pak? Bukan malah jadi baik, kebanyakan apa? Membawa apa? Kebiasaan-kebiasaan ketika di rumah. Atau orang tuanya merasa susah dalam mendidik. Ini karena apa? Di antaranya kemungkinan kurangnya kerjasama antara orang tua dengan ustadz di pondok. Jadi saran saya, sebelum anak kita pulang, kita bertanya kepada ustadz atau pembimbing yang di pondok, bagaimana keadaan anak kita ketika di pondok, apa masalahnya, sehingga mungkin hal itu bisa kita antisipasi ketika dia pulang. Jadi sebelum kita menjemput anak kita atau sebelum kita tahu bahwasanya anak kita mau pulang, kita telepon ustadz yang ada di pondok atau muslim yang ada di pondok, sehingga kita tahu bagaimana kondisi anak kita, masalah anak kita apa, dan di rumah kita bisa mempersiapkan dengan istri kita bagaimana cara menghadapi anak kita ketika pulang di rumah. Sehingga insya Allah dengan itu akan
meminimalisir, mempersedikit perubahan anak ketika di rumah. Karena kebanyakan anak itu ketika di rumah pelampiasan, sedangkan di rumah ada fasilitas HP, TV, dan melihat orang tuanya gak ngawasi, gak seperti di pondok, akhirnya kesempatan. Jadi kuatkan hubungan antum dengan ustadz yang ada di pondok. Kalau bisa peraturan yang ada di pondok terapkan di rumah. Kalau bisa. Kalau nggak bisa ya berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala agar anak antum bisa membiasakan sesuai dengan kebiasaan dia di pondok. Dia biasakan di rumah, dia terapkan di rumah, sehingga meskipun ada HP, ada TV, nggak tertarik. Karena apa? Karena tahu hal itu bisa merusak, bisa membawa pengaruh buruk untuk dirinya, untuk akhlaknya. Karena kita tahu HP ini seperti apa? Pisau bermata dua. Terkadang bisa membantu kita untuk melakukan kebaikan, terkadang malah menjerumuskan kita kepada keburukan. Apalagi kalau anak kita masih labil, akan mudah sekali orang sudah dewasa saja kadang nggak bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Bahkan kita melihat kajian misalnya atau ceramah di YouTube, terkadang ada iklan-iklan yang terbuka aurat, susah. Nah, sebisa mungkin ketika di rumah jangan sampai anak pegang HP tanpa pengawasan kita. Boleh, tapi dengan pengawasan kita. Apalagi kalau belum balik atau belum labil, atau kondisi masih labil, ini bahaya sekali. Apalagi kalau sampai kecanduan HP. Banyak sekali kasus-kasus di pondok. Ada pondok yang setiap bulannya ngasih libur 1 hari. Setiap balik mereka pasti ada kasus-kasus baru. Ada yang membawa memory card, apalagi pondoknya misalnya ada fasilitas. Jadi mereka ada yang bawa memory card, isinya video porno. Sampai ketahuan, ada seperti itu. Dan dulu pernah jadi musyrik di pondok di Jakarta, sempat ada seperti itu. Akhirnya nggak dikasih pulang kecuali setahun 2 kali. Ya karena itu setiap pulang pasti ada masalah-masalah baru. Kita merasa mereka ada yang berubah akhlaknya. Nah, di antara sebabnya mungkin karena orang tua yang sibuk. Orang tua yang sibuk nggak tahu bagaimana kondisi anaknya di pondok. Kalau bisa kerjasama terus sama ustadz yang ada di pondok, bagaimana keadaan anak kita, sehingga kita bisa bekerja sama dengan istri kita ketika di rumah, dan lebih baik lagi kita terapkan peraturan yang ada di pondok dan terapkan seperti yang ada di rumah. Ini kalau anak kita masih usia labil, yang masih butuh bimbingan. Tapi kalau sudah dewasa, sudah SMA, lulus SMA, ini tentunya beda penanganannya. Cara menghadapinya pun beda. Dan pertanyaan kedua tadi apa? Yang kedua. Seringkali kalau saya di jalan, itu ketika anak-anak itu sudah pubertas, sudah tingkat, kalau di pondok itu usia tingkat 5 atau 6, itu ketika libur, pergaulannya putra putri itu bebas, berkenalan dengan anak-anak di luar yang bebas. Permasalahannya adalah ketika kemudian banyak kasus-kasus anak-anak yang bebas itu dulu, yang tidak anak pondok, itu banyak sekali anak-anak yang sudah kadang-kadang terjadi hubungan. Saya dikhawatirkan kalau tidak dikendalikan teman-temannya, nanti terjadi seperti kecolongan sedikit aja. Terima kasih. Jadi pilihannya anak kita nggak usah dikasih liburan, tetap di pondok, sehingga ya itu kita insya Allah terlepas dari tanggungan.
Atau tetap ketika mereka pulang kita awasi dengan siapa dia berteman. Jadi antum sebagai orang tua lihat siapa saja teman anak antum, dengan siapa dia berteman. Ketika antum melihat kawan atau teman anak antum itu kurang baik menurut antum atau memberikan pengaruh buruk untuk anak antum, nasihati anak antum, ingatkan. Atau bisa minta bantuan ustadznya ketika balik di pondok, atau ditelepon ustadznya untuk memberikan nasihat. Jadi tetap ketika pulang di pondok antum awasi dengan siapa dia berteman, karena dikhawatirkan kalau salah pergaulan yang nanti merugi antum sendiri. Pondok juga bisa jadi kena dampaknya juga, karena banyak sekali kasus-kasus di pondok yang seperti itu. Pulang dari liburan terpengaruh dengan teman yang buruk, akhirnya dibawa kebiasaan di pondok, mempengaruhi teman-temannya yang lain. Maka di antara solusinya adalah tetap kita awasi anak kita dengan siapa saja dia berteman, dan konsultasi terus dengan para ustadzah yang ada di pondok. Dan yang paling penting kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjaga anak-anak kita. Demikian yang bisa saya jawab. Allah taala. Kira-kira setuju nggak ada liburan di pondok terus? Nggak bakal. Dan insya Allah antum nggak bakal, insya Allah. Selama antum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah nggak terpengaruh sama teman-teman yang buruk. Insya Allah karena terbiasa di pondok, teman-temannya soleh, ngajak yang baik, sering beribadah, sering sholat, insya Allah nggak akan berteman dengan teman-teman yang buruk. Teman-teman yang buruk pasti apa? Pasti sungkan dengan antum. Antum pulang di rumah, masya Allah penampilannya berubah, pakai peci, pakai yang sopan, insya Allah sungkan ngajak antum maksiat, ngajak antum merokok, minum khamr, waliyadzubillah, insya Allah sungkan mereka. Atau bahkan kesempatan antum untuk mempengaruhi mereka, antum ajak ke masjid. Yang jarang sholat di masjid, ajak ke masjid. Kesempatan. Jangan malah antum dipengaruhi. Antum sudah mondok, ada yang setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun, tiba-tiba terpengaruh sama anak yang nggak pernah mondok. Antum di pondok setiap hari mendengarkan qala Allah qala Rasul, mendengarkan Al-Quran, mendengarkan hadis-hadis Nabi SAW, menghafal Al-Quran. Kemudian antum terpengaruh dengan teman-teman yang nakal, waliyadzubillah. Ini musibah. Tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hati-hati dengan yang namanya HP. Bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala ketika antum, khususnya ketika memegang HP. Bahaya. Ini setan gepeng ini. Setan gepeng. Bahaya. Banyak fitnahnya ini. Kalau antum bisa menghindari fitnah tersebut silakan. Tapi kebanyakan nggak bisa. Jadi lebih baik tetap kalau antum ingin menggunakan HP, minta dibimbing oleh orang tua, minta diawasi oleh orang tua. Kalaupun nggak diawasi orang tua, Allah mengawasi antum. Ingat, Allah mengawasi gerak-gerik antum, senantiasa muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya di sini ada CCTV, antum pasti waspada. Semua yang antum lakukan pasti terekam dari CCTV. Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala yang mengawasi antum? Hadirkan perasaan seperti itu ketika antum pegang HP. Allah sedang mengawasi antum. Insya Allah antum akan selamat dari fitnah ini, setan gepeng. Allah taala alam. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.